wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala musallian musalliman ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya. Rabbi zidni ilma wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu walakal minnatu walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul tamam kulli sulum wa salahi syan zahiran wa batinan fid din wal akhirah dafiatan li kulli syarr janibatan li kulli khairin lana wa li walidina wa ahbabina wa masyayikhina wa li walidina wa waladina wa ahbabina wa masyayikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyatin anna Allah yunawwiru qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wal imtihan bi haqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiy mustafa sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Afdhalul dzikri falam annahu la ilaha illallah. 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 Allah, 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 Allah. Sallallahu ala nabi Muhammad. 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 Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah
ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya Latifu ya Latif, ya Latif Allah Latif, ya Latifu Latif, ya Latif Allah Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latif Allah Latif, ya Latifu ya Latif, ya Latif Allah Latif, ya Latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya Latif, ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya Latif, ya alim, ya khabir, ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi, ultuf bina ya Latif, ya alim, ya khabir, ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal, ultuf bina fima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. Ya latifan lam yazal, ultuf bina bima nazal, innaka latifun lam tazal, ultuf bina wal muslimin. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, alal hadi sallallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, alaihi salatullah. Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, alal hadi sallallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha
قلبي إلا الله على الهادي صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تكشف الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا اللهم يا ربنا cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma ya rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali Allahumma rabbana cukupana luberana beras akeh duit akeh kanggo ngaji lunga haji barokah nabi wali ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami
Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghahiru Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghahiru Allah Allah irhamna anta maulana Allah Allah wa qabalna malana ghairu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril fatihah ya kana alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi sahbihi wa man wala. Masih ada? Dewi? Dewi? Masih ada? Bang Ron? Ini nih? Siapa yang belum? Hah? Oh, sadar ini? Yes, gampang. Enggak apa-apa ya, pinjam dulu. Di rumah ada mesin. Gampang lah, bisa diatur. Sebelum kita masuk, tak jelasin bentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada poin yang kedua terkait dengan pembinaan materi keislaman yang sudah kita mulai pada pertemuan yang sebelumnya, yaitu beberapa waktu di pertemuan sebelumnya di hari Sabtu yang lalu. Kayaknya bukan Sabtu kemarin. Ahad. Nah, di hari Ahad. Karena Sabtunya kita posisi lagi berjalan-jalan ke luar kota. Oke. Kemarin kita masuk di bahasan orientasi pembinaan atau orientasi tau'iyah. Kemarin materinya sudah saya kirimkan di grup, mungkin sudah dibaca. Ada juga yang mungkin lagi sedang tidak mood untuk membaca, jadi nggak masalah. Kita flashback sedikit dulu. Ya, terkait orientasi pembinaan atau tau'iyah pada pertemuan yang lalu, bahwa ada 3 cara atau ada 3 metode manhaj nabawiyah atau sistem kenabian yang digunakan oleh Rasulullah untuk membina umat atau membina para sahabatnya. Ya, di mana disebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 164 yang berbunyi, laqad mannallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ya, yang diajarkan ada 3. Yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, yang berkaitan dengan akidah, tauhid dan meyakini keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua berkaitan dengan yuzakkihim, yaitu tazkiyatun nafas, pensucian diri, dan yang ketiga berkaitan dengan wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, yaitu berkaitan dengan at-thaqafah atau wawasan keluasan keilmuan. Nah, 3 poin ini kita masuk terlebih dahulu membahas berkaitan dengan akidahnya. Jadi di bahasan sekarang ini kita di bahasan pembinaan pertama kita ini kita akan membahas dari sisi akidah terlebih dahulu. Kita memahami terlebih dahulu berkaitan dengan tauhidnya, sambil lalu kita membahas sedikit demi sedikit yang berkaitan dengan tazkiyatun nafas ataupun thaqafah, wawasan keilmuan. Sebelum kita masuk ke poin tersebut, ada poin di sore hari ini kita membahas terkait dengan potensi kehidupan yang dimiliki oleh setiap manusia, setiap person. Jadi ada potensi, kita itu punya potensi hidup, ya punya potensi hidup yang kalau kita arahkan dengan benar,
potensi tersebut akan menjadi sumber, akan menjadi poin inti agar kita ke depannya menjadi seorang manusia yang lebih baik. Apa saja itu kita bahas. Kita baca terlebih dahulu baru kita masuk pada poin skema-skemanya. Allah Subhanahu potensi kehidupan pada diri manusia atau dalam bahasa Arabnya yang disebut dengan taqatun hayawiyatun. Ya, taqatun hayawiyatun. Hayawiyatun. Jadi ada tasydidnya ya. Yang kedua ada tasydidnya. Taqatun hayawiyatun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharam min salsalim min hama'im masnun. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin." Di dalam surat Al-Hijr ayat 28 atau 2 sampai 29. Ini senada dengan yang ditulis yang difirmankan Allah di dalam surat Al-Baqarah. Ya, id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, cuma di poin itu dijelaskan di surat tersebut, di ayat tersebut adanya poin di mana para malaikat merasa sangsi, merasa ragu. Nah, akhirnya membuat mereka bertanya, ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, Engkau menciptakan orang di dalam di atas muka bumi yang hanya nanti akan bikin kerusakan, hanya menumpahkan darah sesama mereka, sedangkan kami ya mensucikan namamu. Ya, kami bertasbih mensucikan namamu, kami mengagungkanmu dan lain sebagainya. Maknanya malaikat waktu itu bertanya, kenapa kau tidak menciptakan malaikat saja ya Allah? Sedangkan malaikat itu adalah makhluk yang patuh-patuh semua. Tidak ada ceritanya malaikat ini mereka berontak dan lain sebagainya. Cuma di situ Allah ingin menunjukkan bahwasanya di antara setiap makhluknya, yang satu ada makhluk khusus untuk ketaatan saja, ada satu makhluk khusus untuk nafsu dan syahwatnya saja, dan ada juga di pertengahan tersebut makhluk yang memiliki keduanya. Dia punya otak untuk berpikir, dia juga punya nafsu untuk untuk bergerak bebas, punya kehendak bebas istilahnya. Nah, dari sisi itulah muncullah atau diciptakanlah seorang manusia. Ayat ini mengingatkan pada kita bahwa sejatinya di dalam tubuh manusia itu ada satu hal yang kalau ini digunakan sebagaimana mestinya, sebaik mungkin, maka manusia akan memiliki derajat lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau hal tersebut dibiarkan begitu saja, tidak terguna, ya tidak termanfaatkan, terbengkalai begitu saja, maka ia akan lebih parah dari binatang. Seperti itulah. Apa hal tersebut? Apakah sesuatu hal tersebut yang ada di dalam diri manusia? Mungkin selama yang ya, dari tadi saya katakan gini, semuanya langsung mengarah hati pasti. Hati pasti. Saya lagi nggak membahas tentang hati. Memang ada hadis yang berbunyi begitu. Idza saluhal jasadu sauluha sairul jasadi. Ya, semua jasad akan baik, tapi itu bahasan tentang jasad, bahasan tentang tingkah laku. Ini kita membahas terkait dengan potensi yang dimiliki manusia, bahwa mereka manusia itu memiliki sesuatu di tubuhnya, di dalam dirinya. Kalau dia bisa menggunakan dengan baik, malaikat kalah. Kalau tidak digunakan, maka siapa? Hewan atau binatang akan merasa kalah. Hewan yang merasa kalah. Ya, seperti itulah. Kita masuk, kita bahas, kita baca terlebih dahulu maksud kami. Di dalam diri manusia, di dalam diri manusia terdapat potensi kehidupan yang mendorongnya melakukan berbagai aktivitas. Potensi ini menuntut pemenuhan atau isbah, harus dipenuhi, dituntut untuk kita penuhi. Nah, potensi kehidupan tersebut ada dua bentuk. Yang pertama, sesuatu yang harus dipenuhi secara pasti. Bila tidak dipenuhi dapat menjadikan manusia mati. Nah, seperti apa saja? Beberapa kebutuhan anggota badan, semisal makan, minum,
buang air besar ataupun kecil. Nah, pendorongnya ini berasal dari dalam atau bisa dikatakan secara otomatis. Yang kedua, ada sesuatu yang hanya menuntut juga untuk dipenuhi, tapi tidak pasti. Kenapa? Karena apabila tidak dipenuhi, tidak terpenuhi, tidak menjadikan manusia mati. Hanya saja ia akan resah, gelisah, galau dan lain sebagainya, ya. Sehingga kebutuhan tersebut sampai kebutuhan tersebut terpenuhi. Ini yang disebut dengan naluri atau insting, atau bahasa Arabnya disebut dengan gharizah. Bukan gorila, tapi gharizah. Naluri atau insting. Setiap hewan mereka punya insting karena mereka tidak memiliki akal. Jadi mereka punya insting bagaimana caranya bertahan hidup, bagaimana caranya mereka bisa melampiaskan nafsu yang ada di dalam dirinya. Setiap hewan. Tapi mereka tidak punya salah satu dari insting yang dimiliki oleh manusia. Apa saja yang dimiliki manusia nanti akan terbahas. Kita lanjutkan. Yang diantaranya ada naluri keinginan terhadap lawan jenis, atau yang kita sebut dengan gharizah nau. Nau ini artinya jenis atau macam. Terhadap lawan jenis, keinginan, naluri atau insting keinginan terhadap lawan jenis, gharizah nau. Ada, pasti punya. Kalau terus kasus yang ini ada orang yang tidak suka kepada lawan jenis, sukanya ke sesama jenis. Nanti akan kita bahas. Kenapa bisa muncul orang-orang seperti itu? Apakah memang dari sononya atau jangan-jangan? Nah, jangan-jangan terjadi kejanganan. Nah, itu gharizah nau atau naluri terhadap lawan jenis. Yang berikutnya ada naluri mempertahankan diri, gharizah baqa. Ini juga dimiliki setiap hewan, setiap makhluk punya. Kalau hewan biasanya dengan insting bertahan hidupnya, dia diberikan oleh Allah keistimewaan masing-masing secara berbeda-beda. Ada kita kenal dengan cumi-cumi, yang kalau sudah muncul naluri bertahan dirinya, naluri mempertahankan hidupnya, dia akan mengeluarkan tinta hitam. Ada juga hewan yang apa yang biasanya punya ini? Landa atau cicak. Ketika dia sudah tersudut istilahnya, sudah tidak bisa lari kemana-mana, dia punya naluri mempertahankan diri dengan memutuskan ekornya. Entah dia minjem katar kemana gak ngertinya. Kok tiba-tiba putus dengan halus begitu, luar biasa. Nah, itu diberi keistimewaan tersendiri oleh Allah. Manusia pun begitu. Jadi manusia dengan hewan sama persis, tidak berbeda. Dia punya naluri nau, ya, insting dengan lawan jenis. Dia juga punya naluri bertahan hidup. Ada gharizah nau dengan gharizah baqa. Manusia dan hewan sama, tidak berbeda. Tapi yang membedakan ada satu naluri lagi. Nah, dan ada naluri beragama, yaitu gharizah tadayyun. Yang ini membedakan antara manusia dengan hewan. Tapi tidak membedakan manusia dengan malaikat. Karena malaikat hanya punya satu saja, yaitu naluri beragama. Bagaimana seseorang itu ingin mensucikan suatu hal, ingin mensucikan Tuhannya, ingin mengagungkan Tuhannya, tidak ada kepikiran yang lain. Nah, itu malaikat hanya punya satu, tidak punya bertahan hidup, juga tidak punya naluri terhadap lawan jenis. Karena jenisnya malaikat cuma satu, tidak ada lain. Ya, jenisnya malaikat cuma satu saja. Jadi dalam artian malaikat ini tidak berjenis kelamin seperti manusia ataupun hewan. Baik, kita lanjutkan dulu. Terus masuk pada apa? Kita lanjutkan. Sedang pendorongnya, pendorong dari naluri atau insting ini tidak bersifat otomatis. Jadi tidak seperti orang mau makan, orang mau minum, atau orang mau istirahat, atau orang mau buang air. Kalau jenengan buang air, kira-kira masih butuh dorongan enggak? Enggak ya? Ya, seperti itu. Enggak perlu dorongan. Lek wis wayahe ya wis. Lek wis wayahe ya sudah. Kalau sudah waktunya ya sudah. Nah,
sedang pendorongnya tidak bersifat otomatis, maka harus ada pembangkit. Adapun hal-hal yang membangkitkan pemenuhan atau isba adalah pertama, pemikiran-pemikiran terhadap sesuatu yang membangkitkan perasaan. Pemikiran yang membangkitkan perasaan. Perasaan kita apakah arahnya nanti membangkitkan gharizah nau lawan jenis, atau membangkitkan naluri bertahan hidup, atau membangkitkan naluri beragama. Yang B, kenyataan yang dapat dirasakan oleh panca indera. Gharizah nau bisa bangkit dengan luar biasa kalau sudah kena sentuhan, karena nyetrum. Laki-laki dan perempuan kalau masih belum kenal, dia saling sentuhan, maka bangkitnya naluri tersebut sangat cepat. Nah, ini karena sudah sama-sama merasakan masa remaja semua, nah, insya Allah pahamlah. Tidak perlu saya perjelas secara mendetail, karena kayaknya pengalaman pribadi semua. Ya, seperti contoh, sesungguhnya gharizah nau itu, sesungguhnya gharizah nau itu pembangkitnya berpikir tentang wanita-wanita cantik bagi laki-laki, atau pria-pria tampan bagi perempuan. Nah, ada poin juga. Kita bahas sedikit. Oh, saya baca dulu, lupa. Saya baca dulu, setelah ini kita jelaskan. Lupa, sorry. Pembangkitnya berpikir tentang wanita-wanita cantik atau sesuatu yang ada hubungannya dengan seksualitas. Contoh film-film, gambar porno, gambar iklan, majalah-majalah porno, dan lain sebagainya. Atau dengan melihat langsung kepada perempuan cantik. Contoh tari perut, pertunjukan adegan sensor, senam dengan pakaian ketat, dan lain sebagainya. Jadi ini yang bisa membangkitkan gharizah nau. Sedangkan gharizah tadayun akan terbangkitkan oleh memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hari kiamat atau yang ada hubungan dengannya, seperti kematian, hidup di alam kubur, disiksa atau dapat nikmat bangkit dari kubur, dikirap lewat sirat, penempatan surga atau di neraka, atau pengamatan kepada keelokan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit dan di bumi, atau sesuatu yang berhubungan dengannya. Saya tambahkan di situ catatan kaki, begitu pula dengan gharizah baqa. Naluri ini akan bangkit saat melihat gemerlap dunia dan isinya. Harta benda, entah itu emas ataupun uang yang melimpah otomatis, kedudukan dan pangkat yang tinggi, serta gaya hidup borjuis dan perlente, dan berbagai macam pemikiran bahwa kehidupan dunia adalah sebuah kenikmatan yang harus dia capai dan kenyamanan yang sudah barang tentu harus dia raih. Nah, akan cepat bangkit juga, apalagi kalau sudah melihat lembaran merah di lebaran yang biasanya baru-baru, gak ada lecek sama sekali. Nih, langsung gerilya itu. Jika rangsangan-rangsangan atau muthir, pendorong istilahnya muthir, tersebut tidak terwujud, maka gharizah pun tidak akan muncul. Alangkah indahnya jika gharizah tadayun memiliki pembangkit yang kuat, tetapi realitanya seperti yang tampak justru sebaliknya. Kita masuk ke bahasan skema. Nah, kita masuk ke bahasan skema. Sambil lalu nanti kita perjelas lagi makna dari bahasan kita dari tadi itu apa. Oke, di sini ada tokoh hayawiyah, potensi hidup lah. Gak usah panjang-panjang. Potensi hidup itu ada dua. Yang pertama, hajat utwiyah, apa itu? Kebutuhan tubuh atau anggota badan. Di sini ada insting atau naluri. Ini kita belum membahas tentang agama Islam secara keseluruhan. Kita membahas masih secara keseluruhan. Oke. Yang di sini pendorongnya otomatis. Pendorongnya otomatis. Yang di sini butuh pendorong atau motivasi. Makanya nanti kita lihat dengan ikut acara atau kegiatan motivasi, isi motivasinya ini apa? Mendorong kita kemana? Adanya di situ. Oke.
Kalau ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan makan, minum DLL. Termasuk salah satunya bagi orang-orang yang sudah menikah masuk ke sini. Yang sudah, ya, kita tidak berbicara yang belum. Yang belum nanti bahasan akan masuk di sini. Oke, kita lanjutkan. Butuh pendorong. Yang butuh pendorong ini ada 3 macam gharizah. Jangan tidak usah dicatat lagi karena sudah ada skemanya. Saya hanya ingin menjelaskan saja. Yang pertama, ini ada yang keliru ya. Di situ kok beragama semua ya. Ada kesalahan nulis kita. Nah, di situ bahasa Arabnya beda tapi bahasa Indonesianya sama. Oke, yang pertama gharizatut tadayyun, beragama. Bisa diperbaiki. Yang kedua, bertahan hidup. Yang ketiga, lawan jenis. Oke. Apa saja yang bisa mendorong? Pertama, untuk beragama ini adanya rasa kita ingin mensucikan sesuatu, pensucian atau pengagungan. Yang ini karena adanya takut, rasa takut, ada rasa memiliki, kalau istilah gaulnya loyalitas, rasa memiliki, terus apa lagi? Ambisi, kepemimpinan dan lain sebagainya. Untuk yang lawan jenis dikarenakan apa? Ya namanya lawan jenis gimana? Ada setrum lah gitu, atau hasrat. Oke, kita masuk pada poin. Yang perlu jadi bahasan poin kita pertama, yaitu adanya potensi hidup. Makna dari potensi ini apa? Arti dari potensi itu apa? Kemampuan. Suatu hal yang potensi. Maka kalau ada orang katakan kamu berpotensi untuk jadi berpotensi ini mana berarti apa? Ada kemampuan. Berarti di sini bisa diistilahkan potensi hidup kita di sini ini kemampuan spesial. Karena ini diberikan langsung oleh Allah. Potensi kehidupan kita ini adalah kemampuan spesial. Ada yang bentuknya otomatis, yaitu kebutuhan tubuh atau anggota badan kita, seperti makan, minum, buang air, tidur termasuk. Ya, karena orang kalau tidak tidur selama beberapa hari, dia bukan resah, tapi bisa menyebabkan kematian. Karena nanti akan mengarah ke kematian otak terlebih dahulu, baru kemudian anggota tubuhnya. Kalau tidak tidur, makanya bahaya kalau ada orang kena insomnia. Saya ngalami juga insomnia. Kalau sudah sinus kumat, alamat. Beberapa hari yang lalu ngalami, ya terjadi seperti itu juga. Bolak-balik kanan kiri minum apa dan sebagainya nggak bisa. Akhirnya begini, dengar tiba-tiba Allahu Akbar ada subuh. Terus belum puasa ngalami, dan ketika masa puasa juga tiba-tiba ada ketok-ketok tak GB. Langsung jawab GB, padahal saya belum tidur sama sekali. Kenapa? Insomnia. Nah, jadi ini tidak terpenuhi. Untungnya tidak sampai mati ya untuk itu. Ya, otomatis tidak perlu dicari. Ya, kalau mau makan tidak perlu dicari. Jenengan lapar pasti nyari sendiri nanti. Makanan apapun yang ada di depannya, ya, akan dimakan. Meskipun itu bisa dibilang makanan yang tidak populer, yang tidak disukai oleh orang lain. Karena biasanya santri biasanya modelnya begitu. Ya, kita menjadi santri mengalami hal tersebut. Umi dulu kalau mau ngirim makanan di rumah yang gak disentuh sama sekali oleh orang rumah, itu dibawa ke pondok, habis. Ya, pasti bisa dipastikan habis. Kenapa? Karena orang pondok itu orang miskin, gak ada satupun yang kaya. Meskipun bapak ibunya kaya, yang kaya bapak ibunya, dianya miskin. Nah, merasakan jadi orang miskin, dia menemukan bahwa kebutuhan tubuhnya otomatis muncul.
Nah, ketika dia merasa miskin, kebutuhan anggota badannya otomatis muncul. Apapun yang ada di hadapannya dia makan sebagai bentuk rasa syukur karena butuh. Gitu. Ya, makanan-makanan biasanya hasil apa ya? Hasil kenduren apa gitu. Ya, hasil kondangan dibawa, nggak ada yang makan kalau di rumah. Bawa ke pondok habis ya. Seperti itulah. Ya. Arahnya begitu, secara otomatis, tak perlu dicari. Sama seperti orang kalau kebelet. Orang kebelet tidak perlu direncanakan atau dijadwal. Nanti saya jam 2 mau ke toilet, nah, sekitar 15 menit, tak bisa. Ya, tak bisa. Kalau sudah setengah 3, setengah 2 sebelum rencana jadwalnya, ya sudah mau tidak mau harus nyari dia. Otaknya hilang. Ya, dia nggak bisa mikir secara sehat sudah. Ya, sudah kita buktikan kemarin waktu perjalanan kemana? Ke Bandar Lampung, ya, sadar diri ya, sudah kita buktikan. Nah, bagaimana komandan kita waktu itu, ya, nggak bisa berpikir sehat, ya, nggak fokus. Nah, karena saking apa? Sudah di dalam pikirannya bagaimana bisa menemukan toilet, begitu saja. Itu otomatis. Ini potensi yang pertama. Di sini ada yang bisa kita ambil enggak? Ada yang bisa kita manfaatkan enggak? Karena kita berbicara potensi berarti kemampuan spesial. Di sini ada yang bisa kita manfaatkan enggak? Tentang kebutuhan tubuh yang munculnya secara otomatis. Ada yang bisa kita manfaatkan di sini? Enggak ada. Di sini enggak ada. Kenapa? Karena sama seperti takdir yang diberikan Allah pada kita. Kita ditakdirkan laki-laki, kita ditakdirkan perempuan. Ya, kita tidak bisa berpikir terkait bahasan apa yang bisa saya lakukan sebagai seorang laki-laki. Apakah saya bisa melakukan sesuatu yang dilakukan perempuan? Tidak bisa. Maknanya kayak semacam saya laki-laki, saya juga pengen hamil, tidak bisa. Ya, mau tidak bisa. Ya, seperti itu. Ya, arahnya di sini kita tidak bisa ngambil manfaat apapun. Kita hanya menjalani apa adanya dari sisi ini. Maka istilah ya di dalam bahasan qada qadar di sini kita ada di poin musayyar. Musayyar. Nanti di apa namanya? Di bab tentang qada qadar baru kita masuk. Tidak usah ditanyakan dulu apa itu musayyar. Yang penting tahu istilahnya dulu. Ya. Jadi di sini kita masuk pada poin rahmat manusia, di mana dia ini ada di daerah musayyar. Dia nggak akan ditanyakan. Jadi apapun yang dia lakukan di sini tidak akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Nih, maknanya ketika kita lapar jam 5, kita tiba-tiba lapar, terus malaikat ternyata nyatat waktu kita di alam barzah ditanya, kenapa kamu jam 5 lapar? Nggak akan ditanyakan. Atau kita masuk toilet karena kebelet, ya, ketika posisi iqomah sudah dikumandangkan, Allahu Akbar. Nah, tapi mau tidak mau kita kebelet waktu itu. Akhirnya mau tidak mau harus kita nyari toilet, kita keluar dari masjid. Saat itu kita nggak akan ditanyakan sama mereka, kenapa kamu saat iqomah keluar nyari toilet? Apa tidak bisa ditunda? Oh, ini kita bisa ngamuk balik. Ente enak mereka, nggak ada kayak gini. Dalam artian begitu. Jadi tidak akan ditanyakan. Yang ditanyakan nanti di sini. Nah, kalau itu sudah kita memahaminya bahwa kita tidak bisa memanfaatkan apapun, kita juga tidak diminta pertanggungjawaban, berarti kita masuk ke arah yang kedua. Manusia juga punya potensi yang namanya insting atau naluri. Nah, ini butuh pendorong. Kalau tidak didorong, dia nggak akan bangkit, nggak akan muncul. Cuma yang jadi masalah, insting atau naluri kita itu ada 3 macam. Nih, kalau di sini cuma 1 doang. Yang jadi masalah kita, ketika kita sudah membahas insting atau naluri yang butuh pendorong, butuh sesuatu untuk bisa membangkitkan, yang jadi bahasan pembangkitnya itu mau yang model apa? Karena naluri kita ada 3 macam. Mana yang mau kita bangkitkan? Yang mau kita jadikan sebagai potensi hidup kita, yang mana? Ya, seperti itu. Bagi seorang laki-laki, maka kalau kita membahas bahasan tentang lawan jenis, kalau bagi seorang laki-laki, pembangkitnya adalah memikirkan, melihat atau menyentuh
lawan jenisnya yaitu perempuan. Seorang perempuan juga seperti itu. Cuma ada poin. Ini poin yang tidak kita temukan di materi, hanya bisa kita dapatkan di realita kehidupan. Catatan khusus lah, istilahnya NB ya. Apa NB? Number, bukan notebook. Untuk laki-laki, kita membahas lawan jenis dulu ya. Tulisan naluri lawan jenis dulu. Untuk laki-laki, dia bisa bangkit hanya cukup dengan pandangan mata. Pandangan mata saja. Itu bagi laki-laki. Melihat wanita cantik, wanita yang agak seperti itulah. Ini pasti akan membangkitkan naluri lawan jenisnya. Tidak peduli dia sudah berumur berapapun juga. Apa dikira kayak Pak Toto sama Bang Rolin aman? Belum tentu aman. Karena kita membahas ini adalah suatu hal yang bisa dibangkitkan kapanpun juga, berumur berapapun juga. Nih kalau laki-laki dari pandangan mata. Kalau perempuan, sekarang saya tanya, karena saya bukan perempuan. Takut nanti ketika saya jawab saya keliru. Karena yang ini saya dapatkan dari realita, dari fakta yang terjadi di lapangan, dari beberapa teman-teman, saudara-saudara saya, paman, bibit dan lain sebagainya. Jadi saya mempelajari dari sisi itu juga. Kalau laki-laki dari pandangan mata, tapi kalau perempuan biasanya dari apa? Dia tertarik ke seorang laki-laki biasanya dari apa? Dompet. Dompet, benar apa enggak? Saya perhatian. Perhatian, cocok. Perhatian. Berarti kalau arah perhatian kita simpulkan menjadi satu bahasa, dia larinya ke sikap. Iya kan? Kalau sikap seorang laki-laki itu dewasa, apalagi bagi ada teman-teman kita yang masih jomblo ini kelihatannya dewasa, memperhatikan suatu permasalahan itu tidak seperti anak kecil ya ini lebih baiknya kita dan lain sebagainya ya, akan memberikan sebuah rasa ketertarikan hati ke dalam perempuan. Ya. Ini sudah bisa dikatakan faktanya terjadi begitu. Jadi sudah tidak lagi menggunakan bahasan seperti yang terjadi di zamannya Nabi Yusuf. Kalau Nabi Yusuf ketika Zulaikha ngelihat Nabi Yusuf gantengnya luar biasa langsung tertarik. Di zaman ini tidak berlaku untuk perempuan. Perganteng sejauh kalau dia tidak perhatian nggak bakal dilirik. Kalau sikapnya nggak dewasa nggak bakal dilirik. Iya bang? Langsung nganggu kan? Ini kita ambil karena bisa dikatakan hasil observasi kita. Ada kita punya tim di Pujon dulu, mencari ini. Survei. Kita coba survei. Bahkan tidak hanya satu daerah, satu tempat saja kita nyurvei. Berbagai tempat. Surveinya pakai angket? Enggak, kita lihat langsung. Ini gimana? Ini kalau remaja di sini bagaimana? Ketemu. Ternyata ketika kita memberikan suatu sikap yang luar biasa yang dibutuhkan oleh seorang perempuan ketika dia akan berkeluarga, langsung memberi dia suatu perhatian khusus. Tek, nusuk langsung ke hatinya. Makanya kalau ingin jadi playboy, fokuslah di sini. Kalau mau jadi playboy, fokuslah di sini. Perhatian sama semua wanita. Taki kemana ya nanti? Makanya kalau di lagu itu gimana? Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Makna hatimu jangan kasih perhatian kamu ke orang lain secara bebas. Arahnya begitu. Nah, bisa ketemu ya. Berarti pendorong untuk lawan jenis, pendorong untuk lawan jenis tidak hanya dari sisi hal-hal yang jorok.
Ya, kalau kita melihat dari sisi yang jorok, mungkin akan kelihatan secara gampang kita menghindarinya. Ya, tinggal gantikan HP, nggak usah pegang HP selama 2 tahun, sudah ya sama lah. Ya, nggak usah nonton TV, nggak usah apa, udah aman. Tapi untuk urusan yang positif, belum tentu kita selamat. Yang negatif aman. Ikut ngaji terus, ya, ikut ngaji terus. Dan lain sebagainya, hadir pengajian di sini, hadir pengajian di situ dan lain sebagainya. Tapi ingat, sepandai-pandainya manusia, setan jauh lebih pandai. Dia hadir kajian. Dari 7 kajian yang dia hadiri, ada 1 tempat yang selalu dia tidak pernah absen. Kenapa? Karena ustadznya bersikap sikap ustadznya lebih dewasa dari yang lain. Betul. Mengganggu enggak? Bisa mendorong ini enggak? Bisa bangkit. Akhirnya yang jadi fokusnya bukan bagaimana dia mendalami ilmu agama, tapi bagaimana agar bisa ketemu sama ustaznya. Ya kan? Cerdas mana? Manusia dengan setan? Setan. Cerdasan setan masih. Makanya ini harus kita pahami ya. Ini harus kita pahami, harus benar-benar kita pelajari. Jangan hanya dari sisi yang kalau materi tadi bahasnya cuma paling apa? Melihat wanita cantik, melihat film-film yang gak baik ini, itu jelas sudah negatif atau negatif pasti sudah kalau berurusan negatif. Sekarang kita bahas ya positif. Bisa mengubah ini juga, dan mendorong hal ini juga, ternyata bisa. Nah, apalagi kalau sudah laki-laki, pandangan mata ini cepat sudah. Laki-laki tak butuh seorang wanita yang keibuan, tidak butuh. Yang penting dia cantik. Ya, apalagi maaf agak seksi sudah cukup. Tidak butuh yang lain. Orangnya perhatian enggak? Udah urusan nanti itu. Ya. Yang ada di pikirannya yang muncul kemudian apa? Ini kalau saya didik dengan baik, kalau saya didik dengan baik akan jadi orang yang solehah. Inti pertama adalah bagaimana dia cantik dan enak dipandang mata. Karena memang benar bahasa Rasul bagaimana seorang perempuan yang baik, salah satu tanda ciri perempuan yang solehah adalah ketika suaminya melihat dia tasuk. Tasuk ini berarti maknanya apa? Perempuan tadi bisa membuat suaminya ini senang. Takjub. Jadi ketika melihat tidak usah kebahasan yang lain, baru pulang capek-capek, muka dilipat segala macam ya kan? Pipinya dilipat 3 kali lipatan, dahinya berkerut berapa lipatan luar biasa. Datang baru buka pintu, assalamualaikum, istrinya nyambut, waalaikumsalam, terus hilang capek semua. Kok bisa? Pandangan mata. Itu lagi-lagi. Nah, Pak Toto aslinya apa maksudnya? Nggak tahu, pahamnya dari pengalaman pribadi atau gimana nggak ngerti ya. Tuh untuk bahasan lawan jenis. Nah ini harus dijadikan salah satu pegangan juga ya sebagai pegangan bisa dikatakan apa ya? Bentuk pengawasan kita ya kepada saudara, anak ataupun orang-orang yang kita sayangi harus diarahkan di sini. Bagi laki-laki hindarkan dia dari pandangan berupa gadget, berupa apa dan sebagainya. Kalau bisa dihindarkan. Paling bagusnya untuk anak laki-laki arahkan mereka ini menularkan kreativitasnya. Kasihlah apa permainan bongkar pasang atau apa Lego mahal tidak apa-apa mahal dikit-dikit ya. Yang penting kreativitas mereka naik. Atau kayak gayanya Bang Nori mungkin diajak kelas ya kan, kreativitasnya main. Ya ini jangan dibentuk begini saja. Kaki gitu Bisa. Di perahu katanya langsung. Ya hanya begitu. Kenapa? Karena laki-laki dipandang matanya. Kalau perempuan hati-hati terhadap perhatian orang lain yang bisa jadi lebih dari orang tua. Karena terkadang orang tua itu sebetulnya menjadi apa? Bisa dikatakan sandarannya anak perempuan. Orang tua. Jadi kalau orang tuanya kalah dengan orang tua, memberikan perhatiannya kalah, dia akan lebih cenderung ke orang tua. Ini PR-nya Bang Rodi juga. Jadi bagaimana caranya kita bisa memberikan perhatian lebih kepada
orang yang kita cintai. Adik-adik saya 3 orang perempuan semua. Nah, ketika saya menemukan poin ini, poin ini saya pelajari, saya pahami, ternyata begini. Saya bisa temukan dan saya punya prinsip akhirnya, kalau saya bisa nelpon seorang yang nggak saya kenal, atau bisa dikatakan seorang teman perempuan, saya bisa nelpon ke dia 1 jam, maka saya nelpon ke adik saya harus 2 jam. Itu prinsip saya. Berarti maknanya apa? Saya guyon dengan adik saya harus lebih asik daripada ke orang lain. Kalau saya bisa ngobrol kalau saya bisa ngajak seorang teman perempuan ngajak makan di kafe, berarti saya harus siap ngajak adik saya di kafe yang jauh lebih mahal dan lebih enak dari kafe tersebut. Itu prinsip saya. Makanya alhamdulillah adik-adik saya ketiga-tiganya tidak ada satupun mereka yang punya pikiran mau pacaran, mau kenalan dengan ini, apa dan sebagainya. Karena mereka merasa cukup dengan kakaknya. Saya berangkat ke Mekah saja, mereka aktif telepon. Mas, ada ini, mas cerita segala macam, ini, curhat segala macam. Berarti maknanya kita bisa memberikan, harusnya kita bisa memberikan perhatian lebih daripada orang luar. Karena yang mereka cari adalah ini. Tuh, poin naluri, kok bisa lari ke sana? Apa-apa lah. Bahasan naluri yang butuh pendorong untuk kita mengarahkan ke lawan jenis. Untuk bertahan hidup, naluri bertahan hidup ini bisa dibilang biasanya arahnya di para pengusaha, orang yang baru mulai usaha, orang yang baru mulai mengenal yang namanya apa, uang jutaan misalnya dan sebagainya. Itu arahnya nanti di sini. Ada rasa takut, dia menikah, ya biasa laki-laki ya, rata-rata arahnya ke laki-laki. Dia menikah takut tidak bisa ngasih makan ke anak istrinya, bangkit dia naluri bertahan hidupnya. Akhirnya kalau sudah kesulitan kanan kiri nyari hal yang halal sulit, akan mengarah ke yang haram. Karena dia punya rasa bertahan hidup, dia punya rasa takut orang-orang yang ada di bawahnya tidak hidup dengan nyaman. Kalau laki-laki tidak akan berpikir dirinya nggak bisa makan, tidak. Tapi bagaimana anak dan istrinya tidak bisa makan, itu yang ada di pikirannya. Di sini dia bangkit, naluri bertahan hidup. Gimana caranya dari pagi sampai ketemu pagi lagi dia bekerja keras untuk demi sesuap nasi istilahnya. Tapi itu salah juga sih, dari sisi niatnya salah juga. Bekerja buat apa? Guyonan apa? Ya demi nyari sesuap nasi lah. Ketika dikasih sesuap nasi kok sama Allah, nggak mau, protes. Makanya kalau bisa jangan mengatakan meskipun guyonan mau kemana? Ya misal jemput rezeki lah. Jadi jangan menggunakan bahasa nyari rezeki atau nyari sesuap nasi, karena takutnya yang dikasih sesuap doang. Kalau dikasih sesuap nggak syukur, bahaya. Seperti itu. Sudah jemput rezeki saja. Jemput di mana? Ya terserah Allah mau diturunkan di mana. Saya coba ngarah ke sana. Gitu aja. Ya ini naluri bertahan hidup, dia akan bangkit ketika punya rasa takut, tidak hidup nyaman, atau dia punya rasa memiliki terhadap yang dia pegang. Dia punya uang 80 juta, punya rasa memiliki, ini punya saya. Nah, ini emang mengeluarkan. Kenapa? Naluri bertahan hidupnya tinggi. Oh ini punya saya, ini sempurna nih. Nggak bisa ini kalau saya nanti keluar pasti akan terus berkurang ini. Nah, rasa seperti itu. Dan ambisi kepemimpinan, ambisi menggapai cita-cita, ambisi dan lain sebagainya, itu semuanya mengarah untuk membangkitkan naluri bertahan hidup. Ya, dari sisi itu. Yang ketiga, naluri beragama. Naluri beragama memang arahnya di pensucian. Bagaimana kita bisa mengagungkan sesuatu atau mensucikan sesuatu. Cuma ada yang lebih kita harus kita pahami terkait naluri beragama. Ini bisa bangkit, ya bisa bangkit. Kita juga melakukan yang namanya observasi juga. Tidak hanya ya kalau di materi tadi kita baca apa? Melihat ayat-ayat, memikirkan ayat-ayatnya Allah, memikirkan ini dan lain sebagainya. Ini bisa dibangkitkan. Kalau kita ketemu seorang guru, kalau kita bisa ketemu seorang guru yang dia bisa menjadi murabbi. Apa itu murabbi? Murabbi itu seseorang yang bisa mendidik atau membimbing hati. Itu murabbi. Dia
Jadi salah satu yang bisa menjadi pendorong untuk orang bisa meningkatkan naluri beragamanya tidak hanya dari sisi dia memikirkan ayat Allah. Dia ini bahkan kalau bisa dikatakan apa yang ada di materi kita itu agak sulit untuk diterapkan. Cobalah dengan pikiran terus tiap hari, jangan baca Quran terus bosan ujungnya. Pasti arahnya bosan. Kenapa? Karena setan jauh lebih cerdas daripada manusia. Tuh kayak contoh nih, memikirkan apa namanya? Hari kiamat atau memikirkan kematian, hidup di alam kubur, disiksa, dapat nikmat, bangkit, dikira lewat sirat, penempatan surga neraka. Ini kalau diterapkan di zaman sekarang, mereka tidak akan, orang-orang tidak akan tertarik di sisi ininya. Dia tidak akan bangkit naluri beragama. Terus bagaimana di zaman ini untuk bisa diterapkan hal tersebut? Maka kita harus bisa mengarahkan orang tersebut ke seorang guru yang juga sekaligus murabbi. Murabbi berarti bagaimana? Dia sudah bisa, guru tersebut sudah bisa mengarahkan atau mendidik hati kita. Sekali beliau datang, tak. Nah, bukan ini lagi yang muncul. Bukan ini lagi, sehingga bisa mengarahkan ke lawan jenis. Jadi laki-laki perempuan pun ketika melihat wajah teduhnya beliau, wajah sejuknya beliau, itu langsung ingat apa? Ingat surga. Langsung ingatnya apa? Saya nanti bareng Rasulullah. Ini dan sebagainya. Alhasil ingatnya Allah terus. Ketika ketemu sama guru ini, sudah pernah meraktekkan. Saya sudah pernah meraktekkan beberapa kali. Nah, ketemu sama Abiyah, kayak nggak pengen ngaji itu selesai 1,5 jam atau 2 jam gitu. Pengen terus aja. Nambah lagi. Atau kalau bisa setelah ngaji dipanggil secara khusus. Setelah ngaji dipanggil secara khusus. Rumah sih, aduh senangnya luar biasa. Di rumah beliau 3 jam, 4 jam sambil nyantai kita ngobrol. Berarti maknanya apa? Karena beliau sudah berhasil mendidik dan membimbing hati kita, ya, sehingga ketika ketemu dengan beliau yang kita ingat Allah terus. Urusannya kita sudah ke arah naluri beragama ditingkatkan. Pun ketika kita berangkat ke Mekah, ya berangkat ke Mekah, hanya datang subuhan, ketemu sholat subuh, ngaji sebentar, aduh puasnya luar biasa. Oh bisa ketemu Abu ya, salaman sebentar bisa ketemu Abu ya, puasnya luar biasa. Kayak kemarin tadi pagi saya dikirim sama ya Birtuan ya, ada Ustaz Salim Villa itu, Salim Villa itu sowan ke Abu ya, sowan ke Abu ya. Gimana? Bisa ditanyakan, gimana perasaan jenengan saat ketemu sama Abu ya? Masih ingat hal dunia nggak? Lupa. Ya, kenapa? Karena dengan melihat orang yang seperti itu, yang jelas-jelas salehnya luar biasa, yang kita melihat dari sisi zahirnya kesolehan beliau sudah tampak, apalagi urusan batinnya. Jadi guru yang batinnya kuat, nyambung ke Allah, dia akan membuat orang lain meningkatkan naluri beragama. Duduknya saja sudah cukup. Duduk dengan beliau itu sudah cukup. Gak perlu ngaji, duduk aja santai. Lihat cukup sudah. Ya, membuat orang lain merasa hatinya saat itu mengingat Allah. Begitu. Nah, bagaimana kalau kita bayangkan ini kita baru ketemu dengan guru seperti itu. Bagaimana dulu para sahabat yang duduk bersama Rasulullah? Nanti bisa antum bayangkan. Kira-kira para sahabat ketika duduk bareng Rasul, dari 3 ini yang muncul mana? Pasti dia nggak akan ingat urusan ini, nggak ingat urusan ini juga. Ya, makanya ketika Rasulullah pernah dikisahkan dalam satu waktu, Rasulullah bersama Sayyidina Bilal datang ke di Masjid Nabawi, datang ke jemaah perempuan. Melihat jemaah perempuan waktu itu dikatakan apa? Para Rasulullah mengatakan apa? Wahai kaum muslimah, jaga diri kalian dari api neraka karena menggunakan perhiasan yang berlebihan. Apa yang terjadi waktu itu? Semua perhiasan yang dipakai sama kaum muslimah waktu itu dilepas, disedekahkan Rasulullah. Semua dilepas. Kenapa? Karena sudah ini kan kan? Bukan ini lagi sudah. Gak kepikiran aku emas kui gak ada. Gak kepikiran lagi sudah. Arahnya begitu. Berarti bisa dikatakan
kita tidak hanya melihat dari sisi ayat-ayat Allah, baik itu ayat Quran ataupun ayat kauniyah, ayat alam, tapi kita sudah bisa lebih cepat dengan jalan pintas saat menemukan ini. Kalau tadi pembangkit yang cepat untuk lawan jenis di sini, nah, kalau untuk yang beragama di sini bisa dipahami ya, agak ada pandangan masuk ya. Bukan berarti saya ingin promosi diri ya di sini, enggak. Jangan dikatakan, wah Ustaz ini ada sesuatu ya. Enggak. Bukan di sisi ininya saya ingin mempromosikan diri, tidak. Karena saya belum masuk ke poin ini. Makanya jangan kalau melihat saya kayak masih enak. Mau kajian tak? Sama siapa? Ustaz Rozi. Nanti aja. Caranya begitu ya. Ya seperti itulah. Jadi bisa dikatakan naluri yang tiga ini adalah untuk menunjukkan manusia menggunakan kemampuan spesialnya manusia bisa mengarahkan dia nantinya melangkah kemana. Ini baru di awal ini, bisa dikatakan ini pondasi. Naluri tiga-tiganya ini sebagai pondasi kehidupan manusia. Makanya kita disebutkan di sini potensi kehidupan. Jadi ini pondasi kehidupan manusia ke depannya. Kalau dia sudah membangkitkan ini, ke depannya sudah nyata kelihatan. Kira-kira nanti dia ke depannya akan jadi orang seperti apa? Kalau yang dibangkitkan yang ini. Kalau yang dibangkitkan ini akan nyata juga kelihatan bagaimana dia akan menapak ke depannya. Lain lagi kalau dia membangkitkan di sisi ini. Nah, ada satu rahasia yang bisa kita sampaikan ke jenengan, tapi nggak jadi rahasia lagi ya. Masalah yang sudah disampaikan ke banyak orang juga streaming sekarang. Jadi nggak jadi rahasia. Oke lah, masuk rahasia tapi rahasia umum. Nah, apa itu? Dari tiga-tiganya ini, kalau satu kita coba bangkitkan, yang dua ini lemah. Contoh, kita membangkitkan yang di sini, maka ini dengan ini akan lemah. Ya, ketika kita coba bangkitkan yang naluri berlawan jenis, maka yang naluri bertahan hidup, naluri beragama akan lemah. Banyak orang katakan, naluri bertahan hidupnya gak akan lemah dia. Kata siapa? Ya, kita ambil sebuah contoh begini saja. Kayak semacam Ustaz siapa Rini Zahra, itu Ustazah Zahra. Pengen ketemu sama seseorang. Ya. Pengen ketemu sama seseorang, tertarik dengan seseorang. Anggaplah seorang ustaz lah begitu, ya. Kita tidak mengatakan seseorang yang mungkin agak aneh, tidak. Seorang ustaz pengisi materi yang luar biasa baik, ganteng, setiap saat pasti WA ke Ustazah Zahra ini. Bagaimana sehat ya, sudah sholat sore ini, ya asarnya gimana tadi, telat enggak, dan lain sebagainya. Ada perhatian lebih di situ, ya ada perhatian lebih muncul. Nah, di sini Ustazah Zahra sudah bangkit, naluri lawan jenisnya sudah bangkit. Nah, ternyata Ustaz tersebut posisi waktu ini, ya sore ini ada kajian di Metro. Buka di Metro di Masjid Taqwa. Yang hadir ribuan, Apakah kira-kira Ustazah Rara akan datang kajian kita atau datang ke kajian Ustaz tersebut? Sana. Nah, Sana. kalau ini sudah bangkit, dia nggak akan pikir di sisi ininya. Kalau di Ustaz Rozi itu kan poinnya hanya kajian kita membangkitkan urusan agama saja. Sudahlah gampang urusan agama. Nah, yang penting saya ketemu dulu. Karena saya kalau ketemu Ustaz Rozi kok kayak mau muntah dikit. Tapi kalau ketemu Ustaz ini saya enak. Nah, kan begitu. Kalau ketemu Ustaz ini saya enak. Akhirnya dipoles. Makna dipolesnya dari sisi ini apa? Berarti kalau saya semangat menerima materi agama ini harusnya dari orang yang saya suka. Karena pasti masuk. Nah, kalau saya tidak suka tidak akan masuk. Dipoles di sisi itunya. Bertahan hidupnya sudah jelas tidak punya uang. Gak punya uang, tetap nyari bagaimana caranya bisa berangkat. Nyari uang hanya untuk poin berangkat tok wis. Nyampe di sana pulangnya wallahu a'lam, masih urusan nanti gitu.
Yang penting ketemu. Yang penting gimana caranya? Ketemu. Iya, ketemu nanti. Yang penting gimana caranya? Jam 3 tepat saya harus nyampe di sana. Pulangnya nganyut ya deh. Meskipun saya nanti pulangnya jalan kaki tidak masalah. Arahnya begitu. Kenapa? Karena sudah mengarah ke sini. Yang dua akhirnya menjadi lemah. Padahal pulangnya jam 10 malam. Nih, dia tidak punya kendaraan untuk pulang, tapi dibela-belain tetap. Karena yang masuk di sini. Nah, yang diserang, oh saya yang diserang kan. Coba lah Ustaz Toto ini. Kalau Pak Toto yang saya serang, itu pengalaman zaman dahulu. Pengalaman pribadi zaman dahulu Pak Toto itu. Ya, arahnya begitu. Kalau lawan jenis kita tingkatkan, dua ini akan lemah. Sebaliknya kalau ini akan kita tingkatkan, naluri bertahan hidup yang kita tingkatkan, merasa ini punya saya bukan punya orang lain, merasa ini adalah poin saya untuk mendekati keberhasilan atau kesuksesan dan sebagainya, maka dia tidak akan melihat ini, tidak akan juga melihat ini. Karena banyak kejadian istrinya selain cantik, seksi, waduh luar biasa, artis lagi. Benar-benar terkenal dan ditoleh sama sekali hanya gara-gara dia fokus mengumpulkan pundi-pundi uang, ya, cuan istilahnya. Bagaimana mengumpulkan cuan? Dia fokusnya di sini. Akhirnya apa? Terbengkalai. Makanya banyak kejadian terjadilah perceraian satu dan lain sebagainya. Kalian tentu melihat pernah nonton film Korea? Drakor. Di Indonesia, film Korea pernah tahu? Pernah nonton film Korea yang lawas? Yang lawas, saya tidak pernah nonton yang baru. Yang lawas, apa itu? Pernah? Descendant of the Sun. Nah, pernah tahu? Sudah saya tahu. Pemainnya yang cowok? Ya, Kapten Yu Si Jin. Kapten Yu Si Jinnya itu sama yang Dokter Kang Muyunnya itu kan menikah mereka kan? Ya. Di dunia nyata saya tidak tahu. Nama aslinya saya tidak paham. Nama aslinya mereka siapa saya tidak tahu. Cuma kalau pemerannya di film saya tahu. Karena saya kalau nonton film tidak pernah khatam sekali. Kalau tidak dimakan itu juga saya. Ya, pemainnya itu, pemain utamanya yang cowok sama yang cewek di dunia nyata mereka menikah. Tapi tidak bertahan lama. Padahal penggemarnya itu sudah luar biasa mendukung. Satunya cakep, satunya juga cakep. Oh, ketemu, selesai sudah aslinya. Harusnya kan begitu. Tapi yang terjadi tidak. Kenapa? Karena yang lebih dikedepankan di sini. Ketika sudah masuk ke arah bertahan hidup, satunya kerja, satunya juga kerja, satunya merasa saya lebih kuat finansial daripada yang ini. Ini terbengkalai. Apalagi ngarah ke sini lagi, ada. Terus saya melihat banyak pengusaha itu yang mereka bahkan lebih dekat ke Allah sekarang. Mereka sudah berani menyumbangkan hartanya untuk masjid, bikin pondok. Wah, ini kayaknya menjurus ke seseorang ini. Ini jangan-jangan nonton streaming juga ya. Arahnya bagaimana? Berarti dia tidak bertahan di sini, tidak membangkitkan naluri ini. Bisa dicek nanti. Kalau beliaunya datang langsung tanyain. Mohon maaf, saya sekarang ini mau interogasi. Demi tujuan pendidikan. Begitu dah apa? Tanyakan, kira-kira ketika jenengan memulai usaha atau jenengan memberikan suatu motivasi yang pastinya jenengan akan dapat timbal balik di situ, niat jenengan apa? Tanyakan pertama di situnya. Niat jenengan apa? Jenengan sekarang pulang ini kan bawa banyak uang tuh. Bawa banyak uang, proses itu niat jenengan apa? Tanyakan di sisi itunya. Kalau masih masuk ini nggak bakal bangkit. Tapi kebanyakan orang-orang pengusaha yang mereka ingat pada Allah, ingat ke masjid, ingat ke pondok, ingat ke orang-orang miskin, karena mereka melihat dari sisi niatnya bagaimana agar kekayaan tersebut bisa membantu orang lain. Membantu orang lain itu poin di sini, bukan poin ini. Karena kalau poin bertahan hidup, bagaimana caranya uang ini punya saya,
bukan punya orang lain. Bagaimana kiranya saya hidup nyaman? Empu nggak mau tahu orang lain hidup gak enak. Ya, kalau sudah masuk ke arah belahan itu. Makanya kemarin ketika saya ketemu sama Mas Joko itu, iseng-iseng saya tanya. Bahkan ketika saya ke Payungi saya tanya, Mas, sampean ngadakan acara kegiatan begini, sampean ngadakan ini itu dan sebagainya, sampean nggak dapat bayaran. Gak targetkan sekali pertemuan dengan dibayar berapa? Bahasanya simpel. Aslinya ada, kebutuhan itu ada, keinginan itu ada. Cuma saya rasa apa yang dikasih Allah cukup kayaknya ke saya sekarang. Ngapain saya masih butuh yang lain? Berarti arahnya kan? Bukan di situ lagi. Usahanya semakin lancar, semakin tinggi, semakin baik dan lain sebagainya. Orang melihat dari sisi dohir. Karena biasanya dohirnya orang yang fokus ke beragama, dia tidak punya apa-apa. Biasanya yang fokus ke sini, dia miskin, sudah fakir, masih miskin. Contohnya siapa? Gak usah jauh-jauh, yang berdiri di depan tidak. Ya. Kalau sudah fokus ke sini, biasanya dohir yang kelihatan, dia sudah fakir, masih miskin. Gak usah malu-malu, tanya aja langsung. Kita jadi kan punya pekerjaan, tidak punya. Ada penghasilan? Enggak ada. Cukup untuk kebutuhan sehari-hari? Tidak cukup. Karena dari penghasilan saya kan, kategori miskin itu kita punya penghasilan tapi tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Adanya begitu. Jadi andai kata kita masuk ke kategori apa? Penerima zakat, masuk hasilnya. Masa tidak mau? Ngapain saya terima zakat? Yang butuh masih lebih banyak. Arahnya begitu. Biasanya dohirnya begitu. Jadi kalau melihat ada pengusaha, dia kaya, terus ternyata bantu masjid, oh ada apanya ini? Ada sesuatu ini, ada udang di balik batu gitu. Atau jangan-jangan udang di balik kepeye dan sebagainya. Karena sih, ya begitulah. Pasti karena apa? Dohir yang dilihat manusia seperti itu. Ya di sini bisa dipahami. Kalau ini yang naik, dua ini lemah. Bukan hilang ya, bukan hilang, tapi lemah. Pokoknya kalau kita sudah memilih salah satu, memilih pendorong untuk membangkitkan salah satu naluri, yang dua lemah. Ya, sama seperti ketika Abi Ridwan atau Mas Joko ketemu sama Abi Ihya. Sampai Mas Joko mengatakan pernah satu waktu ketika di sini itu mengatakan apa? Saya ingin ngasih sesuatu ke Abi Ihya. Mau ngasih apa? Ya setidaknya ada sedikit uang masa untuk bantuan ke pondok. Kasih aja. Kenapa harus bingung? Takut tak enak. Sudah kasih aja. Nanti antum lihat apa responnya Abi bagaimana. Kenapa? Dia sudah arahnya bukan di sini. Dia membangkitkan ini, membangkitkan hal yang beragama, Mas Joko itu. Jadi ininya lemah. Coba antum bayangkan, punya uang mau dikasih ke orang lain, gak makan. Yes, Anda meganglah uang sepok ini, 10 juta, 100 ribuan berjumlah 100 lembar. Sedekahnya masih kasihlah 2 lembar. 1 boleh. Saya nawar 1 juta. Kenapa? Karena ketika menerima uang lebih banyak, kebutuhan, bukan kebutuhan, keinginannya dia, asisnya juga kebawahnya. Itu otomatis. Bukan otomatis sebenarnya, tapi sama setan dibisiki. Tapi akhirnya, rotok gak kena. Udah masuk tulisnya, HP baru. Itu HP-nya gak bakal beli yang 2 juta. 5 juta. Masih nyari yang 5 juta. Mumpung ada uang 10 juta. Mumpung bahasanya. Ya. Seperti itulah. Alhasil ini adalah 3 hal yang menjadi potensi kita ke depan akan melangkah menjadi apa. Nih, mau membangkitkan yang beragama, monggo. Mau membangkitkan yang bertahan hidup, silakan. Mau yang lawan jenis juga, tafadhol. Yang jelas, salah satu ketika kita bangkitkan dan tinggi, maka yang dua akan lemah. Bisa dipahami di sini? Ada poin yang masuk? Ada pandangan ke depan kiranya mau bagaimana? Ininya jangan dilupakan dulu. Ya, ini juga jangan dilupakan. Karena poin ini kalau di zaman sekarang bisa lebih cepat atau jalan pintas untuk membangkitkan naluri ini. Poin yang 2 ini. Dan poin yang ini bisa dengan cepat membangkitkan bisa dipahami ya? Oke. Alhamdulillah. Allah ya. Jenengan kalau ingin membuktikan, ya, satu waktu minta secara khusus ke Abi Ridwan di pas liburan ajak kita ke Pujon.
Saya tidak mau menceritakan atau bisa dikatakan tidak mau apa istilahnya, nawarin apa istilahnya, bisa dikatakan mempromosikan, tidak, buktikan sendiri. Udah lama Ustaz, tadinya mau diklat kita. Oh, tidak jadi. Karena COVID itu. Oh, itu. Masih pada kecil, Yusuf Taki masih pada kecil. Nah, sekarang kan corona sudah hilang. Insyaallah. Coba pancing lagi. Jadi kan enak tuh. Pas nanti ke sana, berarti saya baliknya kan tidak terlalu cepat juga. Di mobil tadi saya debat sama ayah. Ustaz nanti pulang berapa lama ya? Tahu kata kayaknya 3 bulan. Udah nih kayak mana, kayak katanya kemarin 4 bulan, sekarang 3 bulan. Jangan didoain lama-lama. Enggak saya doain. Habis kayaknya Ustaz pulangnya mau ke Sumbawa dulu, mau soalnya sama Abi Lydia gitu. Kayaknya Ustaz Kemungkinan besar kalau ke Abiyah kayaknya masih sulit. Karena kemarin pas ketika Abi Ridwan datang ke sana, Siti Ridwan ke sana, ternyata Abi Ihya baru cerita, Rozi itu WA ke saya nggak saya bales sama sekali. Saya memang mikir juga, ini WA saya kok cuma dibaca, nggak dibalas sama sekali. Ternyata baru kemarin tuh cerita, Abi itu memang sengaja nggak balas karena apa? Takut saya kepikiran, takut saya nggak kerasan dan lain sebagainya. Masuk. Padahal biasanya ketika kita diutus jangka sebulan, seminggu itu biasanya Abi nelpon. Waktu saya ke Dompu, waktu ke Sumbawa itu, awal pertama kali berangkat ke sana, di tugas jauh, seminggu ditelepon sama Abi. Gimana sih kegiatannya? Sudah enak, apa saja yang kamu lakukan? Dicek semuanya. Ini mau sebulan nggak ada kabar, saya WA nggak dibalas ini. Arahnya begitu. Jadi padahal ya beliau memikirkan juga, memikirkan dari sisi apa, takut saya apa kepikiran ke beliau, takut saya kangen ke beliau dan lain sebagainya. Padahal saya sendiri orangnya santai karena saya orang pramuka, hidup dimanapun saya siap. Bahkan andai kata saya dulu mikir, andai kata saya datang ke sini, pondok belum jadi, nggak ada tempat tidur, ya sudahlah, nanti tinggal bangun tenda aja. Kan nyari tenda, beli tenda yang harga berapa kayak gitu. bawa sih ya Pak Ustaz sama Ibu Hasan Hussein. Insya Allah kita lihat nanti ke depannya. Ya mungkin ada pertanyaan terkait ini, ada poin yang masuk, mungkin ada suatu hal yang harus disampaikan karena kalau tidak disampaikan saya bisa resah ini kan. Mangga, silakan. Mohon maaf ya Ustaz Zahra ya, tadi dijadikan bahan percontohan. Yang mau bertanya monggo. Ya, mangga. Pak Toto. Ini potensi keagamaan di bertahan hidup kan mungkin kan kita sebagai seorang suami lah ya, kita bertanggung jawab untuk menafkahi. Ya. Jadi tidak fokus ke agama tok gitu. Maka itu bisa melemahkan salah satu pilihan gitu. Nah, kita takutnya agama yang lemah hakikatnya. Ketika kita berusaha kan kadang ini juga harus misalkan ke agama, kadang-kadang agama kalah kadang-kadang sama untuk kehidupan nafkahi keluarga kadang. Nah, ini gimana? Jenengan pernah ini ndak? Ketika jenengan mau berangkat kerja, niat yang jenengan tuju apa? Arahnya di situ nanti, ketemunya nanti di sana. Saya lagi membangkitkan potensi naluri beragama saya atau naluri bertahan hidupnya. Atau bisa jadi naluri lawan jenisnya itu. Nah, bisa jadi. Karena orang sudah berkeluarga arahnya bisa jadi ke situ. Nah, tinggal melihat dari awal pertama niatnya. Saya terus terang, Pak. Kasus itu juga kita rasakan. Apalagi maaf. Ketika saya baru nikah, saya baru pulang dari Mekah, langsung fokus untuk ngajar, fokus untuk dakwah. Saya waktu itu nggak kepikiran saya harus buka ini, ndak. Langsung aja berangkat ke posisi waktu itu saya Kalunalum, ke lapangan dekat rumah itu. Itu memang jadi pusat pusat keramaiannya masyarakat. Datang ke sana, ketemu salah satu teman saya, teman akrab dulu, waktu masih di Sampang itu di Madura. Saya ketemu ngobrol santai. Dia ikut, kamu dari Mekah begini dan sebagainya, ngobrol. Akhirnya dia mulai terpancing nanya hukum ini apa dan sebagainya. Terus nambah satu, besoknya nambah 1 orang, besoknya nambah 2 orang, berikutnya kita buka kajian. Saya belum mengadakan apa-apa. Dalam artian mengadakan apa-apa, belum kerja apa, belum memutuskan untuk ini apa dan lain sebagainya. Bahkan maaf, belum menentukan atau memutuskan waktu itu saya harus nikah, belum.
Akhirnya 2 bulan kemudian, ketika saya ke Pujon, ya ketemu sama Abiyah, barulah di poin itu saya dibahas. Gimana? Siap nikah sudah? Baru di situ saya masuk, karena dipancing duluan. Ya tetap pengen bi. Cari ketemu. Nah, istri saya sekarang itu dianggap anak sama Abiyah. Jadi saya ngelamarnya bukan ngelamar ke mertua yang di Sumbawa, ngelamarnya ke Abiyah. Nah, jadi sudah dianggap anak. Nah, posisi waktu itu saya selepas nikah, aktivitas yang di Sampang tetap, dan saya langsung ditugas sama Abiyah di Pujon. Ditugas itu, ya bahasa ditugas itu Pak, bukan mengarah ke arah pekerjaan. Berarti bisa dibilang waktu itu saya tidak punya penghasilan sama sekali. Karena yang ada di pikiran saya, bagaimana caranya, yang ada di pikiran saya waktu itu, saya nikah kan tujuannya untuk ibadah. Kenapa saya harus susah? Poin saya bukan untuk ibadah, bukan untuk hidup enak. Makanya ketika saya nikah awal pertama kali saya katakan ke istri saya, simple. Kalau kamu hidup dengan saya, jangan mengharap hidup enak. Kalau nggak kamu mengharap hidup enak, lebih baik jangan dilanjut dulu. Waktu mau nikah. Tapi untungnya istri saya nerima aja, ya udah enggak apa-apa. Apa saja yang kamu dapatkan saya terima. Ya, saya bersyukur aja. Ya alhamdulillah. Bahkan justru ketika saya dapat uang lebih dari biasanya, istri saya tanda tanya, ini jangan-jangan bukan rezeki kita. Artinya sampai ke sana. Kenapa? Karena niatan saya untuk menikah waktu itu niatannya untuk ibadah. Maka setiap kegiatan yang saya lakukan itu saya landaskan kepada peribadatan. Mau berangkat kerja, mau berangkat ngajar, mau berangkat ngapa-ngapain juga, semuanya saya landaskan ke ibadah. Saya ngajar tidak ada yang dibayar di sana, Pak. Sama sekali nggak ada yang dibayar. Berarti antum tidak kerja istilahnya di sana. Iya. Terus penghasilan dapat dari mana? Wallahu a'lam bissawab. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Gak pernah tahu kita. Tapi pernah kekurangan. Sekali 2 kali pernah. Gak ada sarapan, gak ada makan malam, pernah. Sekali 2 kali. Tapi ya kadang kebanyakan ketika sudah tidak ada waktu itu, ya jangka waktu lama lah, 2 jam, biasanya 3 jam itu baru ada. Entah berupa uang, entah langsung berupa makanan. Alhasil seperti itulah. Jadi kalau kita berpikiran terkait dengan pas ketika kita berangkat kerja, ini takut-takut kita ini mengarahkan pas posisi saya tidak punya uang, saya berangkat kerja. Khawatirnya nanti arahnya apa? Kita bertahan hidupnya ini lebih tinggi. Tinggal dilihat dari sisi niatnya. Kalau niat jenengan posisi waktu berangkat itu untuk niatan ibadah, jenengan gak akan kepikiran ketika tidak bawa uang. Lapar pun gak akan kepikiran. Kenapa? Karena posisi lapar ini nanti bisa dirasakan sendiri ya sama adik-adik. Posisi lapar antara saya dengan istri waktu itu, sama-sama lapar, gak ada makanan sama sekali waktu itu. Akhirnya apa? Kita bongkar lemari. Padahal lemari waktu itu rapi-rapi. Kita bongkar lemari, nemu uang 2.000. Jangan bayangkan, nemu uang 2.000. Itu masih muter lagi saya. Saya kayaknya pernah naruh uang. Saya bongkar rak kitab, nemu uang 1.500-an 2. Akhirnya apa? Beli mie kayaknya cukup, ya beli mie. Dimasak mie 1, Pak. Mie 1 dimakan berdua. Aduh, puasnya luar biasa. Berarti arahnya apa? Kita tidak mengarah lagi ke urusan lapar, urusan waduh gimana nanti hidup anak saya, hidup istri saya kerepotan begini, enggak. Bahkan kita menikmati sama-sama waktu itu. Menikmati bersama. Ternyata gini ya rasanya jadi orang miskin. Begitu. Ya, itu kalau kita landaskan dengan landasan ibadah. Makanya kita sarankan ke adik-adik mau nikahnya nanti nikah dengan niatan ibadah. Enak. Kalau niatan ibadah itu enak. Apalagi kalau sudah apa? Dapat rezeki, suaminya dapat rezeki. Jangankan urusan ke hitungan sejuta tuh besar. Saya bawa uang 20.000, bawa 20.000. Cuma saya katakan apa? Pulang dari kajian, saya kajian tidak dibayar sama sekali. Pulang dari kajian kok ada teman waktu itu apa? Ngerogoh kantongnya, nyalamin lah istilahnya. Ada sedikit cik. Alhamdulillah, jazakumullah. Gak saya buka, memang apa istilahnya? Adab yang saya pakai waktu itu ketika dikasih siapapun, gak saya lihat begini. Udah saya kantongin aja. Nyampe ke rumah, buka pagar, saya buka 20.000. Alhamdulillah. Masuk rumah.
Nyampe ke kamar saya bilang, dikasih ini teman kajian tadi 20.000. Alhamdulillah, pas pas kebetulan isi kulkas ndak ada. Ya, 20.000 padahal cuma. Justru ketika saya bawa uang 1 juta, gara-garanya apa? Gara-gara saya diminta gantiin Abi Ihya waktu itu. Abi Ihya ndak bisa ngisi di satu tempat di Surabaya waktu itu. Karena saya ada kajian juga di Surabaya, sekalian, kamu kajiannya kapan sih? Saya Sabtu Bi. Malam Minggu gantikan saya. Sekalian poinnya. Oke, saya pikir kajiannya biasa-biasa, Pak. Ya, anggaplah masyarakat awam yang belum tahu apa, ya kan? Dalam artian dari sisi keilmuan mereka tidak terlalu tinggi lah. Ternyata ketika saya datang, audiennya kiai-kiai. Mati aku ini. Aku hancur aku ini. Pengasuh pondok, pengurus masjid, ini aduh bahaya ini gitu ya. Kenalannya ke saya begitu. Tuan rumahnya nyampaikan, ini Ustaz, ini kiai ini pengasuh pondok sini. Mari Cuma saya poin waktu itu apa? Nggak, bismillah. Saya ditunjuk sama Abi, mungkin Abi ngerasa saya mampu. Bismillah. Hanya saya sampaikan, alhamdulillah mendapatkan respon positif. Ya, tertarik semua mereka. Ketika saya pulang, ya tuan rumahnya ngasih amplop, kok rotok tebel lagi. Saya mikir sempat kepikiran, tebel lagi. Sudah saya kantongi. Saya pikir itu dititipkan ke Abi. Nah, yang itu dititipkan ke Abi. Karena saya tidak mikir sama sekali saya bakal dapat jatah. Tidak, karena saya posisi menggantikan. Ternyata waktu itu ketika ngasih, ya tanya, itu buat jenengan, yang ini saya titip buat Abi. Lain, lu sing mang tebel rek. Memang yang untuk Abi agak tebel memang. Lebih tebel lagi. Saya titipkan kasih ke Abi. Ini Bi. Udah dikasih ke Abi beliau. Oleh amplop sisan aku katanya. Ya alhamdulillah Bi titipan amanah dari tuan rumahnya. Ya wis. Saya pulang ke rumah, nyampe di rumah, saya enggak buka memang, ada berapa enggak buka. Nyampe ke rumah, saya kasih langsung. Nah, ini mungkin nanti bisa ya didoakan saja lah, jangan dikasih tahu. Kalau suami kasih tahu tuh mangkal biasa. Tapi kebiasaan saya, berapapun saya dapat uang, berapapun saya dapat amplop, berapapun saya megang uang, kantong harus kosong ketika masuk rumah. Maknanya harus kosong, keluarkan semua, kasih istri. Keluar. Itu kebiasaan saya. Akhirnya apa? Saya nyantai, ya saya tenang, istri juga tenang. Begitu. Nah ini poin. Ya mungkin nanti bisa disampaikan. Ya disampaikan cerita saja. Kalau Ustadz Rozi itu punya cerita begini ya, tidak apa-apa disampaikan aja. Itu kebiasaan saya begitu. Jadi saya kasih total semuanya saya kasih. Pas waktu itu ketika saya pulang, saya kasihkan. Istri kaget. Loh, amplop apa ini? Ya barusan gantikan Abi. Kok tebel Beb? Kok tebel bah? Bilangnya saya. Ya alhamdulillah saya bilang gitu. Alhamdulillah dapat rezekinya begitu. Dibukalah sama istri. Jadi yang buka amplop, saya punya kebiasaan, yang buka amplop jangan saya. Sudah saya biarkan aja. Pokoknya istri nerima, istri yang buka dapat berapapun silahkan terima. Begitu. Akhirnya dibuka waktu itu. Dia hitung sendiri isinya 1 juta. Loh, bah, isinya 1 juta. Alhamdulillah. Cuma saya di hati mikir, koyok butuh rezeki kowe. Kok tumben-tumben dapat 1 juta ini? Kayaknya bukan rezeki saya. Saya kepikiran gitu. Ternyata istri saya juga mikir gitu. Ini kayaknya bukan rezeki kita ini. Ternyata benar. Selang berapa menit, ya ada teman datang butuh uang 700.000. Ya sudah saya bilang ke istri, nah bener kan? Bukan punya kita. Kasih, udah kasih. Karena saya biasanya kalau enggak 100, 200, 300. Paling mentok keseringan 300. Naik dari situ jarang dah. Jadi ketika nerima 1 juta kaget. Kok iso ya? Kenapa? Karena kita tidak meningkatkan yang namanya naluri bertahan hidup. Kalau kita meningkatkan naluri bertahan hidup, ngerasa sedikit 1 juta. 1 juta langsung list muncul. Pulsa, gigi, Oppo, ini. Muncul semua sudah. Kalau kita biasa meningkatkan naluri bertahan hidup. Tapi karena kita mencoba meningkatkan naluri beragama, ketika dapat lebih banyak kita kaget, merasa heran, merasa ini kayaknya bukan untuk saya. Begitu. Bisa dipahami ya?
Berarti maknanya bertahan hidup saya waktu itu lemah. Nah, ini juga poin ke Mbak Vera begitu. Kalau gini ya, saya ini kan anak-anak pada mau sekolah ya. Lala mau SMA, mau mondok, gitu. Mandi juga mau mondok. Tapi sementara Mandi dikalahin dulu ya, nomor 2 dikalahin dulu. Dia PP mondoknya, sekarang mbaknya tetap di pondok gitu. Nah, jadi kita ya berdoa semoga dikasih rezeki kan, soalnya habis lebaran ini mereka tahu ajaran baru kan masuk gitu. Jadi berdoanya minta dikasih rezeki untuk anak-anak supaya bisa pulang gitu kan sekolah. Tahu-tahu tetap ada rezeki gitu, nggak diduga-duga rezekinya gitu, nggak sangka-sangka dapat rezekinya. Nah itu gimana Ustaz? Gimananya ya? Rezeki siapa? Kata Ustaz tadi kan biasanya misalnya si ayah dapat rezeki misalnya seminggu 500.000 gitu misalkan gitu. Kok ini tiba-tiba ada rezeki dadakan 2 juta gitu misalnya. Ya berarti kan tinggal dilihat aja yang lagi butuh saat ini siapa? Kan begitu saja. Ya emang niatnya tadi kalau ada rezeki Allah berangkat dari sisi niat juga. Jadi bisa dikatakan ketika niatan kita tujuan dari menikah tadi berumah tangga itu tujuannya hanya untuk nyari ibadah saja. Ya, poin ketika kita dapat rezeki mengarahkannya juga ke posisi ibadah. Bagaimana kiranya uang yang kita dapat ini bisa bernilai ibadah. Kalau bagi laki-laki simple. Bagi laki-laki simple. Uang yang didapat bernilai ibadah gampang. Caranya gimana? Tinggal kasih istri, selesai. Poin selesai sudah. Yang bingung nanti bagian istrinya. Sudah. Kalau istrinya bisa mengatur, maknanya mengatur tadi poinnya diarahkan ke peribadatan, berarti bagaimana dia bisa memenuhi kebutuhan suaminya pertama, memenuhi kebutuhan anak-anak. Karena tugasnya istri sebetulnya 2. Tapi ini kayaknya tidak perlu dibahas juga ya Pak ya. Karena berbahaya nanti. Ini dicatat terus nanti sama tim. Poinnya dari tadi nyatet channel. Poinnya 2. Kalau seorang yang paling inti untuk istri itu 2. Bagaimana dia mengurus suami dan bagaimana dia mengurus anak-anak. 2 toh. Poinnya yang paling inti. Yang lain itu bisa masuk ke arah bonus atau sunnah lah kalau bahasa kita. Jadi poin inti wajibnya di 2 ini bagi seorang istri. Jadi ketika dia sudah dapat uang, poin ibadahnya ngarahkan ke siapa? Gimana kiranya suami saya nggak merasa susah dalam kebutuhan sehari-harinya. Kebutuhan sehari-hari bisa dipahami nopo? Hanya 3 toh. Sandang, pangan, papan. Bahkan kalau bisa urusan baju, urusan pakaian, bagaimana caranya suami itu tidak perlu beli sendiri. Gak perlu beli sendiri. Tapi kita belikan juga. Dari mana? Uang yang dikasih. Nah coba kalau kita sinkronkan ya, kalau kita padukan. Yang suami punya uang arahnya ibadah. Semua uangnya dikasihkan ke istri. Nah istri ketika pegang uang, bagaimana kiranya suami butuh sesuatu, tidak perlu minta. Saling bantu enggak di sini? Ya, ada sinkronisasi enggak di situ? Ada. Kenapa? Untuk bisa membuat suami itu rela menyerahkan semua uangnya, poinnya hanya di satu hal. Apa? Jangan sampai suami punya kebutuhan dia usaha sendiri. Itu tak. Jadi kebutuhan semuanya sudah disediakan sama istri. Makanya suami ngerasa ada uang di dompetnya. Ada uang di dompetnya kok nggak kepake. Nah, dia mau butuh ini sudah disediakan, mau berangkat butuh ini ada disediakan. Akhirnya uang yang di dompetnya nggak kepake. Dia ujung-ujungnya akhirnya buka, kak kanggo aku nyekel duit ini, nyekel sampai. Nah, ya kan? Poinnya di situ. Cuma keseringan kesalahan yang dilakukan seorang istri tidak mengarah ke sana. Pokoknya gimana caranya saya menerima uang, kebutuhan saya dengan anak-anak bisa terpenuhi. Bojone gak dipikirkan. Nah, ketika tidak dipikirkan, apa yang mereka dapatkan tidak diberikan secara total, pasti akan disisihkan. Saya kok tuku rokok ini gak oleh kok kau. Ya, gak dapat jatah ini, harus disisakan dulu ini. Nah, poin kayak model begitu. Nah, coba kalau jenengan, ayah rokoknya ada. Nah,
Meskipun kita tidak suka aslinya, tapi karena itu merupakan suatu hal yang butuh bagi beliau, ditanya, ayah rokoknya ada? Ada masih? Tak belikan lagi ya? Udah jangan dulu. Pasti arahnya ke situ nanti. Kalau kita sudah memerhatikan, poinnya pasti ke sana. Itu terjadi di salah satu teman saya ketika nanya begitu, saya arahkan begitu. Ya, suami istri tak dudukkan, tak kasih arahan begitu. Ternyata apa? Ketika setelah itu istrinya perhatiannya luar biasa. Akhirnya dia tidak kepikiran sama sekali. Bahkan jangankan urusan uang, ke urusan cewek lainnya dia sudah tidak bisa lagi. Saya dudukkan itu karena terjadi kasus. Ya, yang Jawa ini masih ngelihat lirik kanan kiri. Kok akrab sama ini, akhirnya si istri ngerasa cemburu besar kan. Makanya waktu itu saya dudukkan. Nah, begini caranya. Ketika si istri yang memberi perhatian penuh, gak hanya sekedar uang. Bahkan sampai maaf yang terjadi biasanya di kalangan remaja, sudah makan, udah mandi belum, lagi ngapain, itu terjadi di antara keduanya. Karena yang sering kejadian apa? Ketika belum menikah, wah itu intens kan, intens, nanyain udah sholat belum, tadi malam bangun apa enggak. Tapi ketika sudah nikah, boro-boro mau nanya, bangunin aja enggak. Ya, biasanya kejadian begitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita, kenapa harus berubah? Itu toh, kenapa harus berubah? Padahal ketika sudah jadi istrinya, dia tidak perlu sembunyi-sembunyi, tidak perlu takut ketahuan orang, tidak perlu takut dibully, tidak perlu takut ini itu dan lain sebagainya. Dia bebas mau ngapain. Kenapa kok perhatian itu malah hilang? Ini loh. Nah, maka bisa dikatakan ketika poin kita yang ditingkatkan naluri beragama dan poin niat kita itu yang selalu dipakai, niat ibadah, kita perlu ingat juga rumah tangga adalah ibadah kasih sayang. Itu aja. Makanya ketika saya megang uang banyak, yang saya ingat satu tok. Loh, rumah tangga ini kan ibadah kasih sayang. Kenapa harus saya tahan? Sudah lepas saja. Akhirnya nopo, apapun kebutuhan saya, bahkan tidak hanya bahasan kebutuhan, yang saya inginkan, tidak perlu saya minta, itu sudah tersedia di rumah. Makanya saya pikir, ngapain saya pegang uang? Saya butuh ini sudah ada, saya butuh ini sudah. Ya udah biar istri aja yang ngelola. Akhirnya istrinya dapat poin juga di sisi itu, ya kan? Dia secara total bisa mengelola keuangan tersebut. Tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi dengan suaminya, tidak perlu itu dan lain sebagainya. Alhasil seperti itu. Ya. Kebanyakan orang pengennya nikah karena ibadah, tapi karena kebanyakan dari keluarga tuh nuntut ini dan itu misalnya. Dan beberapa kayak ada sekarang. Itu gimana cara kita melaksanakan? Kan di sisi lain kita memikirkan dua sisi nih. Ya. Ini dan itu. Dan di tengah-tengah kita harus mengatur. Untuk bisa berjalan tengah-tengah, ya, untuk bisa berjalan tengah-tengah, kita harus bisa menggunakan spell kopok. Tahu kopok? Kopok itu tuli. Spell tuli. Ya. Bukan kemudian langsung kita lawan. Kalau kita lawan tuh bukan tuli namanya. Berarti kita masih dengerin, masih merhatiin, dimasukin hati. Nah, itu kalau kita nolak. Tapi kalau kamu tuh harus begini. Nggih. Set. Ya. Ya enggak apa-apa. Kalau ditanya terus kan tinggal ngelewatin aja, kan begitu. Kalau nggak dikerjakan tinggal simpel aja. Iya kemarin nggak sempat begitu. Santai aja. Atau menggunakan gaya-gaya lupa. Aduh iya. Santai kan? Kenapa? Karena kita yang menjalankan itu kita, bukan mereka. Yang tahu keadaan kita sendiri, bukan mereka. Saran baik kita terima. Tapi kalau sudah tidak sesuai dengan keadaan kita, ya sudah. Tidak usah dilawan, tinggal lewat begitu aja. Nah, tinggal nanti diperhatikan saran yang tadi bisa tidak kita terapkan. Kayaknya tidak bisa. Kan harus ada komunikasi terus kan antara laki-laki dan perempuan, antara suami istri. Ketika saling bertanya, gimana? Kayaknya tidak bisa kita terapkan, keadaannya tidak memungkinkan. Ya sudah, simpen dulu. Siapa tahu kedepannya bisa kita pakai. Ditanya lagi, ya apa? Kamu kagak gini. Iya, gak sempat aku ini. Mana nih? Saya bukan tidak pernah mendapatkan seperti itu, bukan tidak pernah. Bisa jentum bayangkan ya? Yang berkeluarga,
Ya, di antara saya dengan keluarga besar, sepupu ini apa dan sebagainya, mereka ketika berkeluarga sudah punya pekerjaan mapan. Oh, penghasilan sudah ada. Bahkan beberapa di antara mereka sudah punya mobil sama tempat tinggal. Saya tok yang enggak ada. Kakak saya sudah ada pekerjaan tetap. Ya, dia dagang gantikan abah. Punya rumah sendiri. Saya sendiri tidak ada. Sampai ada gunjingan dari paman bibi itu bahwasanya Rozi ini numpang ke adiknya, numpang ke kakaknya. Wah, itu kalau didengar secara saat ini, Pak, kalau kita dengarkan istilahnya, mangkel tok tiap hari. Ya kalau saya santai aja. Ya gak apa-apa numpang, yang penting mangan ngono aja. Kan santai aja, kan mereka tidak tahu aslinya kita bagaimana kan. Sudah santai aja, ambil simpel. Kalau kita masukkan ke hati kita sendiri yang rusak. Udah tidak usah. Ada orang ngomong, kamu diomongin sama dia. Iya tak? Berarti terkenal lah gue. Mana? Berarti sempat viral lah gue. Simpel ya. Tapi kita memang sulit untuk mengarah ke sana kalau belum melalui proses latihan. Proses latihan ini yang agak berat. Saya latihannya sudah agak lama latihan untuk urusan itu. Berarti bisa dikatakan kanan kiri sering panas itu biasa. Sampai akhirnya ujung-ujungnya malas mau nanggapin. Sudah terserah kalian mau ngomong apa. Karena saya nanggapi kok kayaknya nggak selesai. Udah, apa kata kalian? Sama paman itu sering kali jawab. Tiap kali bibi ini datang, paman ini datang, pasti pertanyaan pertama sudah dapat kerja. Kerja di mana? Gimana penghasilannya? Itu tok. Nah, saya pernah tak guyonin gitu, Mbak. Tidak efek ke mereka. Jangan dibuat guyonan urusan ini. Kayaknya orang ini minta serius nih, gak bisa guyon kayaknya. Udah akhirnya, kemarin, akhirnya tak gitu. Kemarin ada tawaran, cuma kayaknya belum rezeki. Ya sudah, kedepannya mungkin mudah-mudahan. Minta doanya, doakan semoga cepat dapat kerjaan. Dalam hati saya saya disibukkan dengan pekerjaan ngajar tiap hari. Mau disibukkan dengan hal lain, gimana nanti saya mengerjakan yang ini? Tak bisa. Yang tahu keadaan kita sendiri. Sudah, tidak ada masalah. Toh kita mau cerita nunjukkan bahwa kita mampu meskipun tidak melakukan apa yang disarankan, tidak akan ngefek ke orang ini. Jadi tidak perlu diceritakan. Maaf ya. Ketika Umi Abah sakit itu bisa dibilang saya menyediakan uang khusus untuk perawatan mereka dikala keluarga waktu itu tidak ada yang mengasih sama sekali. Padahal mereka tahu saya tidak punya uang. Tapi saya sediakan uang khusus karena saya punya tabungan khusus. Tabungan itu memang saya khususkan untuk orang tua. Ya tidak banyak sih, cuma 10 juta aja waktu itu. Hanya 10 juta. Memang tidak saya kurangi. Urusan saya nggak makan satu hari, nggak saya ngambil dari sana, Pak. Nggak saya kurangi sama sekali. Kenapa? Poin saya hanya satu tok. Ini uangnya Abah Umi. Kalau mereka butuh, saya keluarkan dari sini. Kebenaran, ya kebetulan waktu itu Abah Umi pas sakit itu, langsung saya ambil uang 10 juta itu, full fokus ke sana. Ternyata ditakdirkan beliaunya wafat berdua sampai ke urusan bahasan keperluan tahlil apa dan sebagainya. Ya uang itu yang saya pakai, karena uang ini khusus untuk orang tua. Nggak saya pakai sama sekali. Kebutuhan istri saya tidak saya ambil ke situ. Bahkan saya lebih mentingkan ngutang daripada saya ngambil ke sana. Berarti maknanya orang nganggap saya tidak punya uang sama sekali, tapi ketika saya buktikan posisi waktu itu, mereka tidak berani ngomong. Oh ternyata Rozi yang tidak punya pekerjaan pun punya uang simpenan untuk kebutuhan orang tuanya. Karena mereka tidak tahu keadaan kita. Ngapain kita mau dengarkan omongan mereka? Kan begitu. Saran baik membangun kita ambil. Tapi kalau tidak sesuai dengan keadaan kita simpan dulu. Mungkin bisa kita pakai lain waktu. Begitu aja. Jadi urusan rumah tangga memang harus begitu. Siap. Latihannya harus siap panas kanan kiri terlebih dahulu. Kalau saya sudah terlatih, istri saya yang waktu itu masih belum. Jadi seringkali istri itu kalau ada omongan begini, nyampaikan ke saya. Sing sampai ini sabar toh. Yo ngamu. Ya, saya simpelnya guyonnya saya kalau ke istri itu. Sampai diomongin sabar toh yo ngamu. Kalau sudah disuruh sabar, ya enggak bisa sabar ya ngamu. Berani ngamu. Sabar toh ya kan? Ya, tak guyonin gitu. Jadi kalau sudah dia tidak kuat, mangkelan, ya sing sabar. Sabar toh, tidak tahu saya mangkel apa wi. Ya marahlah.
orangnya tadi ngomong begitu, marahin, ayo sekarang. Dia tidak berani. Ya, kita tinggal mengarahkan ke situ. Dan itu harus ada di salah satunya. Syukur-syukur kalau dua-duanya. Salah satunya harus ada yang meredam. Ya kalau jenengan melihat ya kayak semacam nanti yang adik-adik ini melihat ternyata suaminya tidak seperti begitu, kok jauh ya dari pandangan, tidak kayak Ustadz Rozi begitu. Ya kan cerita saya begitu tadi. Ya pengalaman yang disampaikan yang baik-baik aja kan. Ya, gak mungkin lah saya nyampaikan pengalaman jelek-jelek. Buat apa? Gak ada manfaat. Ya akhirnya yang masuk kan pengalamannya Ustaz Rozi bagus-bagus, kok suami saya tidak seperti ini ya. Berarti yang harus ditingkatkan bukan dari sisi suami, jenengan dulu. Harus dari jenengannya. Karena yang punya ilmunya saya, oh berarti saya yang harus bersikap begitu. Udah, simpel. Wah, aku kurang ajar aku mangan. Yus tenang Mas, santai aja. Oh, gak iso aku. Yo antem mulai ngono sekalian. Ya. Jangan pas posisi waktu panas langsung dipanas-panasin, jangan, tambah jadi. Tarik dulu karena nanti apa? Fokusnya dia akan berubah. Nah, ini poin ini. Kalau ada orang marah, saya biasanya sering begitu. Kalau ada orang marah, pertama kali alihkan perhatiannya dari titik permasalahannya. Banyak cara. Saya biasanya kalau nariknya dengan cara apa? Gimana caranya orang tadi mangkel ke fulan, mangkelnya berubah ke saya. Saya bisa ngarahkan begitu. Jadi kalau pas dia cerita, aku mang dianu, paling awakmu sing keliru. Oh, gak di. Iku sing enggak. Aku yakin ente sing keliru. Awakmu sing biasane. Nah, ujung-ujung dia mangkel. Kok niku dicari gak percaya aku kayaknya. Iya bisa jadi sih aku sing keliru. Ya teman wis. Nah, ditarik ke saya kemudian kebalikan lagi. Akhirnya dia malas. Oh, kau wis. Apa ngomong nang awakmu iki. Nah, akhirnya begitu. Reda sendiri dia. Saya biasanya begitu. Jadi kalau pas posisi istri lagi mangkel, ya saya tarik dulu. Paling sampean sing keliru. Atau istri sabar tuh. Wah, mangkelnya ke saya akhirnya kan. Nah, setelah itu baru diulur lagi. Ya wis pukul aja kalau gitu. Ayo pukul bareng. Akhirnya dia mereda. Ya, dari sisi itulah ya bisa dipahami ya. Ini kok lari ke bahasan rumah tangga. Gimana? Padahal saya rencana mau ada hari khusus untuk bahasan rumah tangga secara penuh. Ya. Ini bahasan tentang materi tauhid sekarang. Konsultasi rumah tangga. Kelamaan nungguin waktu itu. Memang ada usulan dari Siti Ridwan disediakan hari khusus untuk apa? Untuk poin bahasan tentang rumah tangga. Kebetulan saya khatam khusus untuk kajian itu. Pernah khatam. Ya, waktu di Mekah juga khatamnya. Jadi benar-benar secara khusus saya mempelajari hal tersebut karena saya memahami kalau bukan dari saya dulu yang memulai, tidak mungkin saya minta orang lain memulai dulu. Maknanya ketika saya berumah tangga nantinya, tidak mungkin saya minta istri saya harus solehah kalau sayanya belum soleh. Makanya saya memperdalam khusus tata terkait hal itu. Kalau mau nanti kita cari waktu khusus. Tapi kayaknya kalau terputus agak jauh. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan segera terrealisasi. Ya. Tapi kayaknya poinnya hanya khusus bagian ibu-ibu. Ini bapak-bapak sabar dulu. Ya. Poinnya khusus nanti ada lain. Ya, untuk kalangan ibu-ibu atau remaja putri. Baik, mungkin itu insya Allah kedepannya kita mencoba pelan-pelan lah, jangan terlalu berat. Ya. Nanti kalau terlalu berat saya jadi kepikiran. Kepikiran saya bukan urusan apa. Hari ini kok berlalu tambah lama kayaknya. Kok lambat jalannya gitu. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi satu manfaat bagi kita. Mohon maaf ini agak terlalu malam. Ya, tapi tidak apa-apa. Mudah-mudahan ada keberkahan lebih yang kita dapatkan. Jazakumullah atas perhatian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian. Kita tutup dengan sama-sama membaca surat Al-Asr, diakhiri dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq
tawassaw sabar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya enggak lama ya. Kalau dari tanda-tanda bertanya